telepon rumah berdering tepat pukul 12:30 malam. Di luar, salju tipis menyelimuti kota kecil Fayetteville, West Virginia. Malam itu adalah malam Natal tahun 1945. Jenny Soder terbangun, berjalan melewati koridor kayu yang dingin, lalu mengangkat gagang telepon. Di ujung sana, terdengar suara seorang wanita yang tidak dia kenal. Suara itu menanyakan nama yang asing di telinga Jenny, disusul oleh suara tawa yang aneh di latar belakang, serta dentingan gelas-gelas kaca yang saling beradu. Jenny memberitahu wanita itu bahwa dia salah sambung, lalu menutup telepon. Namun, saat dia hendak kembali ke kamarnya, dia menyadari sesuatu yang janggal. Lampu di lantai bawah masih menyala. Pintu depan tidak terkunci, dan tirai jendela tidak ditutup. Padahal, anak-anaknya seharusnya sudah merapikan semuanya sebelum tidur. Jenny mematikan lampu, mengunci pintu, lalu kembali ke tempat tidurnya. Tepat pukul 1 dini hari, sebuah suara keras terdengar dari atas atap. Seperti ada benda berat yang jatuh dan menggelinding. Jenny terdiam sejenak di bawah selimutnya, menunggu, tetapi suasana kembali sunyi. Setengah jam kemudian, bau asap yang tajam menusuk hidungnya. Kamar mereka mulai dipenuhi kabut hitam yang pekat. Rumah kayu keluarga Soder terbakar dari dalam. George Soder berteriak sekeras-kerasnya, membangunkan seisi rumah. Dia dan Jenny berhasil melarikan diri keluar bersama 4 anak mereka, Marion, Sylvia, John, dan George Jr. Namun, di atas sana, di loteng yang kini dikepung api, masih ada 5 anak lainnya. Maurici yang berusia 14 tahun, Martha 12 tahun, Louis 9 tahun, Jenny 8 tahun, dan si kecil Betty yang baru berusia 5 tahun. Tangga kayu menuju loteng sudah dilalap api. George panik. Dia berlari keluar rumah untuk mengambil tangga lipat yang biasa dia sandarkan di dinding luar. Tangga itu hilang. Seseorang telah memindahkannya secara sengaja dan membuangnya ke parit sejauh puluhan meter. George tidak menyerah. Dia berlari ke arah 2 truk batu bara miliknya, berniat mengemudikannya mendekati dinding rumah agar anak-anak bisa melompat ke atap truk. Tetapi, kedua truk yang biasanya selalu menyala dalam sekali starter itu tiba-tiba mati total. Mesinnya seperti telah disabotase. John, salah satu anak yang selamat, berlari ke rumah tetangga untuk menelepon pemadam kebakaran. Telepon tetangga mati. Ketika tetangga lain mencoba menelepon dari tempat yang berbeda, operator telepon setempat tidak memberikan jawaban sama sekali. Keluarga Soder hanya bisa berdiri di atas salju yang dingin, menyaksikan rumah mereka runtuh menjadi puing-puing abu dalam waktu kurang dari 45 menit. Mereka yakin, kelima anak mereka telah tiada di dalam sana. Namun, misteri yang sesungguhnya baru saja dimulai saat matahari terbit. Pagi harinya, petugas pemadam kebakaran baru tiba di lokasi kejadian. Keterlambatan yang sangat tidak masuk akal. Ketika mereka mulai mengais puing-puing sisa kebakaran, mereka mengharapkan akan menemukan tulang belulang atau sisa jasad dari kelima anak yang terjebak. Hasilnya nihil. Sama sekali tidak ada satupun fragmen tulang, tengkorak, atau sisa organ yang ditemukan di dalam abu. Kepala pemadam kebakaran setempat menyatakan bahwa suhu api yang sangat panas telah mengkremasi tubuh anak-anak tersebut hingga menjadi abu sepenuhnya. Namun, penjelasan ini secara ilmiah sangat tidak masuk akal. Kebakaran rumah kayu biasa selama 45 menit tidak akan pernah bisa menghasilkan suhu panas yang cukup tinggi untuk menghancurkan tulang manusia dewasa maupun anak-anak. Kremasi profesional membutuhkan suhu di atas 1000 derajat Celcius selama minimal 2 jam penuh untuk bisa menghancurkan tulang, dan itu pun masih menyisakan fragmen abu tulang yang kasar. Terlebih lagi, beberapa peralatan rumah tangga dari logam dan tulang belulang hewan yang disimpan di ruang bawah tanah mereka ditemukan dalam kondisi yang masih bisa dikenali. Jika tulang hewan saja tidak hancur, bagaimana mungkin tubuh 5 anak manusia lenyap tanpa bekas? Keluarga Soder mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar musibah kebakaran biasa. Plot twist terbesar mulai terkuak ketika mereka mengingat kembali rangkaian peristiwa aneh beberapa bulan sebelum malam Natal itu. Seorang pria asing sempat terlihat sering mengawasi anak-anak Soder yang sedang pulang sekolah dari dalam mobilnya yang diparkir di pinggir jalan raya. Kemudian, seorang pria yang menawarkan jasa asuransi jiwa datang ke rumah mereka. Pria itu mendadak marah besar setelah George Soder menolak tawarannya. Dengan nada mengancam, pria itu berkata bahwa rumah George akan segera hangus terbakar dan anak-anaknya akan hancur sebagai pembalasan atas komentar politik George yang sering mengkritik diktator Italia, Benito Mussolini. George memang seorang imigran asal Italia yang sangat vokal menentang fasisme, sebuah sikap yang membuatnya tidak disukai oleh sebagian komunitas imigran Italia lainnya di kota tersebut. Tidak hanya itu, seorang teknisi listrik gadungan juga sempat mendatangi rumah mereka dan memperingatkan bahwa kabel listrik di rumah mereka bisa menyebabkan kebakaran. Padahal, George baru saja meminta perusahaan listrik resmi memeriksa seluruh instalasi dan mereka menyatakan semuanya sangat aman. Seseorang telah merencanakan ini semua.
Kecurigaan George terbukti ketika seorang montir memeriksa mesin kedua truk batu bara miliknya beberapa hari setelah kebakaran. Seseorang telah sengaja memotong kabel dinamo starter kedua truk tersebut malam itu. Jalur telepon mereka juga tidak terbakar oleh api, melainkan dipotong secara rapi menggunakan alat pemotong kabel di dekat tiang listrik utama. Seseorang sengaja memanjat tiang tersebut untuk mengisolasi keluarga Soder dari bantuan luar. Seorang saksi mata yang merupakan seorang sopir bus antar kota melaporkan bahwa dia melihat beberapa orang melemparkan bola api ke arah atap rumah keluarga Soder sesaat sebelum kebakaran terjadi. George yang penasaran kemudian mencari di sekitar halaman rumahnya yang tertutup salju dan menemukan sebuah benda berbentuk bulat dari karet keras yang tampak seperti perangkat bom bakar atau napalm mentah yang gagal meledak sepenuhnya. George dan Jenny menolak untuk percaya bahwa anak-anak mereka telah tewas di dalam kobaran api malam itu. Mereka yakin kelima anak mereka diculik sebelum api dinyalakan, kemungkinan besar oleh jaringan mafia Italia lokal yang ingin membalas dendam atau memperdagangkan anak-anak tersebut. Pada tahun 1952, keluarga Soder memutuskan untuk mendirikan sebuah baliho raksasa di sepanjang Route 19 yang menampilkan foto kelima anak mereka yang hilang, lengkap dengan rincian kronologi dan tawaran hadiah sebesar $10.000 bagi siapa saja yang bisa memberikan informasi keberadaan mereka. Baliho itu menjadi simbol keputusasaan sekaligus harapan yang terus berdiri tegak selama puluhan tahun, memandangi setiap pengendara yang melintas. Tahun demi tahun berlalu dalam kesunyian yang menyiksa hingga tiba-tiba pada suatu hari di tahun 1967, sebuah surat tanpa alamat pengirim mendarat di kotak pos mereka. Surat itu dikirim dari Central City, Kentucky. Di dalamnya terdapat selembar foto fisik seorang pemuda tampan berusia sekitar 20-an dengan struktur wajah, mata, dan rambut yang sangat identik dengan Louis Soder jika dia tumbuh dewasa. Di bagian belakang foto tersebut, terdapat tulisan tangan misterius yang berbunyi, Louis Soder. Aku mencintai saudara Frankie. Anak-anak Ilil. A90132 atau 35. Harapan keluarga Soder kembali membumbung tinggi. Mereka segera menyewa seorang detektif swasta bernama Cece Tinsley untuk pergi ke Kentucky guna melacak siapa pengirim surat tersebut dan menemukan di mana Louis berada. Namun, setelah detektif itu berangkat menuju alamat pos di Kentucky, dia tidak pernah mengirimkan kabar lagi. Detektif swasta itu lenyap begitu saja dari muka bumi, seolah-olah dia telah menyentuh sebuah rahasia yang tidak boleh digali oleh siapapun. George Soder mengembuskan napas terakhirnya pada tahun 1968 tanpa pernah mengetahui nasib anak-anaknya yang hilang. Sementara istrinya, Jenny, menghabiskan sisa hidupnya dengan selalu mengenakan pakaian hitam berkabung, merawat taman bunga di atas tanah bekas reruntuhan rumah mereka yang terbakar, hingga dia menyusul suaminya ke liang lahat pada tahun 1989. Baliho Route 19 yang legendaris itu akhirnya diturunkan setelah kematian Jenny. Anak bungsu mereka, Sylvia, yang selamat dari malam mengerikan itu terus melanjutkan pencarian secara mandiri hingga akhir hayatnya di tahun 2021. Namun, dia pun harus pulang dengan tangan hampa. Hingga detik ini, berkas kasus hilangnya 5 anak Soder tetap dibiarkan terbuka tanpa pernah ada jawaban pasti. Kadang, api tidak benar-benar menghancurkan segalanya. Ia hanya digunakan sebagai tirai pembatas untuk menutupi langkah kaki dari mereka yang berjalan pergi di balik kegelapan malam, membawa rahasia yang terkubur selamanya.